Oke, halo, semangat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas materi TWK yang lainnya, khususnya mengenai revolusi Inggris dan juga revolusi Prancis. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai revolusi Inggris atau dikenal dengan revolusi industri Inggris ya. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui. Faktor penyebabnya, pertama, situasi politik yang stabil, adanya revolusi glorious tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights. 2. Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjang industri tekstil. Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Keempat, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan juga perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha disertai dengan bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan. 5. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten. Keenam, arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Oke, lanjut. Penemuan-penemuan pada revolusi industri. Pertama, tahun 1750, Abraham Derby menggunakan batu bara untuk melelehkan besi untuk mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Tahun 1802, Symington menemukan kapal kincir. Tahun 1807, Robert Fulton membuat kapal api yang telah menggunakan baling-baling yang dapat menggerakkan kapal. Kapal itu diberi nama Clermont yang mengarungi lautan Atlantik pertama kali. Kapal ini berangkat dari Paris dan berlabuh di New York. Selanjutnya, Robert Fulton berhasil membuat kapal perang pertama 1814 yang telah digerakkan oleh mesin uap. Tahun 1804, Richard Trevithick membuat kereta uap. Tahun 1832, Samuel Morse membuat telegraf. Tahun 1872, Graham Bell membuat pesawat telepon. Tahun 1887, Daimler membuat mobil. Tahun 1903, Wilbur Wright dan Orville Wright membuat pesawat terbang. Oke. Mungkin kemudian apa saja dampak dari revolusi industri pada bidang ekonomi? Pertama, barang melimpah dan harga murah. Perusahaan kecil gulung tikar dari dampak ekonominya ya. 3. Perdagangan makin berkembang. 4. Transportasi makin lancar. 5. Berkembangnya urbanisasi. 6. Upah buruh rendah. 7. Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. 8. Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. 9. Munculnya revolusi sosial. Kemudian dampak revolusi industri dalam bidang sosial itu ada 3. Pertama, munculnya gerakan sosialis, munculnya partai politik, dan juga munculnya imperialisme modern. Oke, itu ya untuk revolusi industri Inggris. Oke, kemudian kita bahas lagi revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu berlangsung pada tahun 1789 sampai dengan 1871. Nah, ini sangat lama nih. Hampir 100 tahun ya. Revolusi Prancis disebut juga dengan Revolusi Juli karena meletus pada tanggal 14 Juli 1789 sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang sewenang-wenang atau absolut. Masyarakat kota kaum bourgeois merupakan penentang utama dari pemerintah Raja Louis XVI. Tuntutan-tuntutan kaum bourgeois itu adalah: pertama, menjunjung tinggi kebebasan; kedua, menjunjung tinggi asas persamaan;
3. Penggunaan akal pikiran yang sehat dan serba perhitungan. 4. Kehidupan masyarakat bersifat liberalis. Oke, ini ada penyebab revolusi Prancis. Pertama, utang negara sudah terlalu banyak. Kedua, pajak yang dibebankan kepada rakyat sudah terlalu tinggi. Ketiga, adanya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja. 4. Kebencian rakyat kepada penjara Bastille. 5. Menghambur-hamburkan uang yang dilakukan oleh permaisuri raja, yakni Maria Antoinette. 6. Adanya pengaruh dari luar, yaitu Perang Kemerdekaan Amerika Serikat yang menentang pendudukan Inggris di Amerika, yang pada waktu itu Prancis memberikan bantuannya kepada Amerika di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Sehingga sekembalinya dari Amerika, ia menyebarkan semangat dan cita-cita kemerdekaan, kebebasan, dan juga persamaan. Revolusi Prancis memiliki 3 semboyan. Ada liberté atau kebebasan, egalite atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Semboyan ini merupakan hasil pemikiran Gigi Risau yang kemudian diabadikan dalam bentuk bendera merah, putih, biru pada tanggal 17 Juli dan diperingati sebagai Hari Nasional Prancis. Oke, itu saja materi kita kali ini mengenai revolusi Inggris dan juga revolusi Prancis. Tetap semangat dan semoga sukses ya. Bye-bye.